Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih bisa diberikan umur yang panjang, umur yang barokah, sehingga bisa menuntut ilmu, menimba ilmu di sekolah. Ya, walaupun sekarang metode pembelajaran melalui video YouTube. Baik, pelajaran kita kali ini yaitu hukum nun sukun dan tanwin. Esensi pembelajaran kita yaitu self leadership, yang mana perasaan untuk belajar itu tidak akan tumbuh ketika tidak kita tentukan oleh diri kita sendiri. Maka dari itu, kita harus bisa membimbing diri kita dengan baik, harus pandai-pandai membawa diri kita supaya diri kita menjadi orang yang berguna. Kemudian dekat dengan Al-Quran. Ya, semoga dengan kita mempelajari ilmu tajwid ini, kita semakin tahu dengan ilmu-ilmu tentang Al-Quran, dan semoga kita menjadi lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Kemudian gemar menulis, itu ketika kalian mencari ilmu, maka harus siapkan alat tulisnya, karena manusia itu suka sekali lupa. Ketika lupa, maka akan ada catatan yang mengingatkannya. Maka dari itu kita harus gemar menulis. Kemudian berpikir kritis dan kreatif. Kita gunakan otak kita untuk berpikir. Mana yang belum paham, mana yang sudah paham. Jika belum paham, silakan ditanyakan. Latihlah otak kalian untuk bertanya, untuk berpikir keras. Ya. Hukum sukun dan tanwin adalah salah satu tajwid yang terdapat dalam Al-Quran. Ilmu tajwid itu sangat banyak ya. Nah, salah satunya yaitu ini, hukum nun mati dan tanwin. Hukum ini berlaku jika nun sukun atau nun mati atau tanwin bertemu huruf-huruf hijaiyah tertentu. Pembagian hukum bacaan nun sukun dan tanwin yang bertemu huruf hijaiyah dibagi menjadi 4. Jadi hukum nun mati dan tanwin di sini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu izhar haqiqi, idgham, ikhfa haqiqi, dan iqlab. Seperti ini ya pembagiannya sesuai diagram. Izhar hurufnya ada 6, hamzah, ha, ain, ghain, bisa kalian lihat. Kemudian idgham ada 2, yaitu bil gunnah dan bila gunnah. Idgham bil gunnah hurufnya ada 4, yaitu ya, nun, mim, wawu. Idgham bila gunnah yaitu ada 2, yaitu lam dan ro. Kemudian iqlab hurufnya cuma 1, yaitu ba. Kemudian ikhfa hurufnya ada 15. Nah, seperti ini. Sangat mudah sekali ketika kita menghafal huruf ikhfa, kita tidak mesti harus menghafal semua. Yang penting, kalau mis itu hafal huruf izhar, idgham, dan iqlab. Karena selain huruf idgham, izhar, dan iqlab, maka itu huruf ikhfa. Sangat mudah kan? Yang penting kita hafal dulu yang volume kecilnya, kalau tidak bisa menghafal volume besarnya. Akan tapi ketika kita hafal semua itu akan lebih baik. Kalau kita tidak hafal huruf ikhfa, maka kita harus hafal huruf izhar, idgham, dan iqlab. Karena selain huruf izhar, idgham, iqlab itu adalah huruf ikhfa. Jelas? Pertama, izhar halqi. Izhar itu artinya terang atau jelas. Menurut istilah, yaitu mengeluarkan huruf izhar dari tempat keluarnya tanpa dengungan secara sempurna. Jadi izhar itu, dia itu tidak boleh ada dengungan ya, dia harus jelas. A, B, B, C, gitu ya. Izhar halqi, karena makhrajnya itu keluar dari tenggorokan, makanya dinamakan halqi. Izhar artinya jelas, izhar halqi pengucapan huruf yang jelas yang keluar dari dalam tenggorokan.
Ya, izhar ini terjadi ketika jika ada sukun. Maaf, izhar haki ini terjadi jika ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf izhar, yaitu apa? Hamzah, ha, kha, ain, dan ghain. Ketika ada nun mati dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf tersebut, yang 6 tersebut, itu maka harus jelas. Ya, contohnya seperti ini. Ini harus dihafal ya hurufnya, karena cuma ada 6. Ya, contohnya yauma idzin khasyi'ah. Ketika ada tanwin bertemu dengan huruf kha. Kemudian ketika lemah tanwin bertemu dengan ha, salamun hiya, yaitu jelas. Kemudian ketika nun mati bertemu ha, bacanya harus jelas juga. Min haitsu, jelas min, mun, zin. Nah, n-nya terdengar. Kemudian qaryatin ahlaknaha, tin jangan tin itu salah besar. Fadhon ghalidha, jadi jelas. Min khosyah, jangan min khosyah. Rizqan hasanah, jangan rizqan hasanah, itu salah besar. Adzabun alim. Min inabin, min, nunnya harus jelas n-nya. Karena Miss pernah mendengar kalian ada yang membaca itu dengan dengungan, mungkin disangkanya itu ikhfa atau idgham, ada dengungannya. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi izhar harus jelas. Nah, yang kedua ini adalah idgham. Idgham artinya memasukkan. Jadi huruf yang berharokat memasukkan ke huruf selanjutnya. Ini menurut bahasa, menurut istilahnya, yaitu memasukkan huruf mati pada huruf yang berharokat, sehingga kedua huruf tersebut menjadi satu yang bertasydid. Pada dasarnya mereka aslinya tidak bertasydid, tapi untuk Al-Quran Indonesia, dia langsung ditasydidkan supaya memudahkan orang untuk membaca, karena tidak semua orang paham akan ilmu tajwid. Jadi, dipermudahnya dikasih tasydid. Idgham terbagi menjadi dua, yaitu idgham bil gunnah dan bila gunnah. Idgham bil gunnah dibacanya harus mendengung, dan idgham bila gunnah dia tidak boleh mendengung. Tapi keduanya sama-sama memasukkan huruf mati pada huruf harokat setelahnya. Idgham bil gunnah dibaca dengan mendengung apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu hurufnya yanmu, kalau disingkat ya nun mim wawu. Enaknya biar mudah teringat yanmu, ya nun mim wawu, seperti itu ya. Nah, contohnya seperti ini. Huruf ya, ketika ada kalimat yang nun bertemu ya, yaitu faman ya'mal. Jadi nun matinya hilang, langsung berubah menjadi ya. Faman ya'mal, jadi mim langsung masuk ke ya. Kemudian selanjutnya huruf nun, inna fa'ati. Kemudian mim ma'in. Nah, nun mati bertemu mim, maka dia idgham bi gunnah. Mi waliyi. Nah, nun matinya tidak terbaca. Ini supaya lebih mudah maka wawunya ditasydid. Kalau di Al-Qur'an yang Utsmani Arab itu tidak ada. Ketika nun mati bertemu 4 huruf ini tidak ada tasydidnya. Maka kalau kalian yang masih belum paham atau masih belum mengetahui itu, maka lebih enaknya pakai Al-Quran Indonesia karena masih dalam proses tahap pembelajaran. Kadang kalau langsung memakai Al-Quran Utsmani yang Arab itu kebingungan karena bagaimana cara membacanya. Nah, akan tapi semoga dengan kita belajar ilmu ini sudah Miss ajarkan, semoga kalian sudah mengerti. Jadi mau membaca Al-Quran Utsmani Arab maupun Indonesia sudah jago. Ya, itu kan bila gunnah. Dia tidak berdengung ya.
Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, yaitu cuma 2, lam dan ro, ketika disingkat menjadi lari supaya mudah menghafal, maka bacaannya berubah menjadi idgham bila gunnah. Dia tidak mendengung tapi memasukkan ya, karena pengertian idgham itu memasukkan. Dan kalau idgham bil gunnahnya disertai dengan dengungan, ditahan 2 ketukan, tapi ketika idgham bil gunnah tidak ditahan 2 ketukan, tapi ditahan sebentar. Contohnya lam, khairul lakum, pas L-nya disangkutin dulu, jangan khairul lakum. Nah, itu kayak seakan-akan tidak ada tasydidnya, tidak ada idgham bil gunnahnya. Karena idgham bil gunnah itu seperti tasydid. Nah, sebenarnya dia kan khairun lakum, cuman untuk memudahkan kita menjadi ada tasydidnya lamnya, khairul lakum, ghafurur rahim. Nah, tadinya ro yang kedua itu tidak ada tasydidnya, tapi supaya memudahkan kita membaca maka diberikanlah tasydid. Ghafurur rahim, rahim. Jadi ada kayak ditahan sebentar, ghafurur rahim, untuk menandakan bahwa itu tasydid, tidak usah terlalu lama seperti bacaannya idgham bi gunnah. Pengecualian. Nah, di sini ada pengecualian di dalam idgham itu. Ada yang seperti idgham bi gunnah tapi dibacanya tidak idgham bi gunnah, biasa dia jahar, jelas. Seperti idhar, karena memang dia bukan bacaan idgham bi gunnah. Jika nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf idgham dalam satu kata, ingat satu kata berarti satu kalimat ya, maka hal ini dibaca jelas. Banyaknya cuma ada 4 di dalam Al-Quran yang mengalami pengecualian ini ya, yaitu lin wanun, shin wanun, bun yanun, at-dunya. Dia tidak boleh dibaca kilwanun, salah, silwanun, salah, bunyanun, salah, dunyanun, itu salah. Jadi yang benar biasa aja, linwanun, sinwanun, bunyanun, at-dunya, seperti itu ya. Yang keempat adalah iqlab. Iqlab itu apa sih? Menurut bahasa, membalikkan atau merubah atau mengganti. Menurut istilah, merubah bunyi nun atau tanwin dengan bunyi mim yang disamarkan disertai dengan suara mendengung, dan biasanya bunyinya ini menghasilkan seperti bunyi mim. Dalam iqlab ini dia masih terdapat dengungan ya nak, karena dia masih mengandung ikhfa. Tidak, dalam kondisi bibirnya tidak terlalu mengatup yang benar. Cuman kalau itu sulit karena masih proses pembelajaran, bibirnya mengatup tidak apa-apa. Itu diperbolehkan oleh ulama. Akan tapi yang lebih sempurna itu ketika pengucapan iqlab bibirnya tidak boleh menempel. Harus ada renggangnya, setidaknya ada jaraknya seperti selembar kertas. Ketika selembar kertas dimasukkan ke dalam bibir, itu tidak bersentuhan. Jadi bibirnya sedikit dibuka, tidak mengatup sempurna. Nah, ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka nun mati atau tanwin dirubah. Pengucapan huruf mimnya, huruf ba-nya menjadi mim. Dan dibacanya dengan dengung, disamarkan sepanjang 2 harokat. Huruf iqlab ini cuma 1 ya anak-anak, sudah dijelaskan di diagram yang di atas tadi, cuma 1 yaitu ba. Nah, contohnya seperti ini. Ketika dhamma tanwin ketemu ba, maka dibaca alimun bidzati. Jadi kadang ada yang baca alimum, bibirnya terlalu rapat sekali, itu masih diperbolehkan. Tapi sekarang kita mulai belajar ya, ketika pengucapan iqlab itu bibirnya jangan terlalu rapat banget. Alimun bidzati, dia masih harus ada ikhfa-nya.
Yauma idzin di jahannam. Jadi kadang ada yang baca yauma idzin bi terlalu mengatup, itu masih kurang tepat. Jadi sekarang bibirnya tidak usah mengatup. Jika tidak bisa merenggangkan sedikit longgar bibirnya, maka bolehlah bibirnya mengatup, akan tetapi mengatupnya tanpa tekanan, cuma asal nempel, jangan ditekan. Yauma idzin bi jahannam. Yauma idzin bi jahannam. Jadi enggak saklek mim. Yauma idzin enggak tapi yauma idzin bi jahannam. La nasfa'an bin nasiyah min ba'dihi. Enggak min ba'dihi tapi min ba'dihi. Jadi tidak mengatup dan tidak terbuka. Jadi sedikit lagi mau menempel. Nah, posisi bibirnya seperti itu. Itu yang sempurna. Tapi kalau sulit menempel tidak apa-apa, tapi menempelnya jangan rapat ya, cukup asal menempel saja. Min ba'di. Untuk pertama-tama mungkin sulit ya bibirnya, tapi nggak apa-apa, namanya belajar. Pasti pertamanya ada kesulitan. Tapi nggak apa-apa, terus dilatih, maka nanti akan lancar dengan sendirinya. Ikhfa hakiki. Ikhfa artinya samar. Jadi bacanya samar-samar seperti mau kedengung. Menurut bahasa, apabila ada nun atau nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah berjumlah 15. Ini ya. Ketika kalian sudah menghafal huruf idhar, idgham, dan iqlab, maka mudah. Berarti sisanya itu adalah huruf ikhfa. Ya, hurufnya ada 15. Nah, pengucapan huruf ikhfa itu sifatnya di antara idhar dan idgham, jelas dan masuk, maka dia samar. Nah, dia tuh bertasydid. Jadi nanti kalau ada nun mati ketemu ta atau jim di Al-Qur'an Arab itu biasanya tidak ada tasydid, maka di Indonesia ada tasydidnya untuk memudahkan. Mohon maaf, istilah ini mengucapkan huruf dengan sifat di antara izhar jelas dan idgham masuk tanpa tasydid dengan mempertahankan gunahnya. Mohon maaf, tadi kan ada tasydidnya. Kalau ada tasydidnya itu untuk idgham bil gunah sama idgham bila gunah. Kalau ikhfa dia tidak ada tasydidnya ya, ternyata anak-anak. Mohon maaf ya tadi salah baca, tidak apa-apa. Jadi seperti ini ya. Dia samar-samar antara izhar dan idgham. Cara membaca ikhfa hakiki yaitu dari dalam rongga hidung sampai dengan terlihat samar, atau bisa juga menjadi suara eng atau en. Ini itu ciri-cirinya ya. Contohnya ketika ini fathah tanwin bertemu huruf sa, jami'an thumma, jadi mau ke eng ya. Hubban jamma, yauma idzir zurqa, habba ran syaqiyya, ran fan tin lan dhillan dhalila wa kullun fiha kullun gitu ya. Ada samar-samar antara mau ke idgham dan ke izhar. Kullu nafsin dha'iqah, sin, enggak sing tapi sin, jadi masuk ke rongga hidung.
ya. Selanjutnya, nah ini yang ikhfa ketika nun matinya bertemu dengan sa. Man saqulat min ju'i. Man zakka. Fa'anzartukum. Fa'anzar. Min sijji. Min syarri. Min sijjilin. Jadi min gitu ya. Harus ditahan 2 ketukan atau 1 alif. An sholatihim. Seperti itu ya anak-anak bacanya. Ya, semoga dengan sudah mempelajari ini kita mulai perbaiki bacaan-bacaan kita dalam baca Al-Quran dan mulai dihafalkan karena ini sangat penting sekali untuk menunjang kalian bisa membaca Al-Quran dengan tartil. Ya. Selanjutnya, hukum nun dan mim bertasydid. Setiap huruf yang berharokat bertemu dengan nun tasydid dan mim tasydid, maka wajib dibaca dengan tempo gunnah, ditahan 2 ketukan. Contohnya seperti ini. Inna, inna, jangan inna, harus ditahan. Inna, anin nabail, anin nabail, gitu ya. Wan nazi'ati, jangan wan nazi'ati, harus ditahan 2 ketukan. Wan nazi'ati minal jinnati, nunnya ditahan. Inna khalaqnal insana. Nah, insana ini ada bacaan ikhfa. Nun mati bertemu dengan huruf sin. Nah, selanjutnya yang mim bertasydidnya imma wa imma, mimma ditahan ya, jangan mimma, nggak boleh. Mimma auha, mimman khalaqa. Nah, di mimman khalaqa ada bacaan apa nih? Izhar, yaitu nun mati bertemu huruf kha. Ada hukum mim tasydid dan izhar. Mimman khalaqa, imma antulqiyah. Nah, di sini ada hukum mim tasydid dan ikhfa, yaitu nun bertemu dengan ta. Antulqiyah. Seperti itu ya anak-anak. Terima kasih. Alhamdulillah, pembelajaran kita mengenai hukum nun dan mim bertasydid, hukum nun sukun dan tanwin sudah selesai. Nah, hukum nun sukun dan tanwin ini harus dihafalkan. Ya, semua ilmu tajwid memang harus wajib kita hafalkan. Akan tapi menurut Miss, ini yang harus banget kita pegang. Karena kita seringkali menjumpai hukum nun sukun dan tanwin ini dalam Al-Quran. Izhar, ikhfa, iklab, ikhfa ini sangat banyak sekali. Dan insya Allah kalau kalian sudah hafal dengan hukum nun sukun dan tanwin ini, insya Allah nanti bacaan kalian akan bagus. Karena bagusnya kita baca Al-Quran berarti itu menentukan bagusnya ilmu tajwid kita. Karena tidak mungkin orang bagus membaca Al-Quran tanpa mengetahui hukum tajwidnya. Maka dari itu yuk, mari sama-sama kita belajar. Miss pun juga belajar karena belajar itu tidak ada titik temunya. Harus terus belajar, terus diingat, harus diamalkan. Karena kalau tidak diamalkan ilmunya akan hilang. Belajar ilmu tajwid berlaku sekali seumur hidup. Karena ilmu ini tidak akan berubah-ubah. Kayak seperti matematika juga, kalau kita bisa perkalian, hitung-hitungan, maka akan terus berguna sampai nanti kita tua. Bedanya, ketika kita membaca ilmu tajwid,
maka akan bernilai pahala juga untuk membaca Al-Quran. Dan ketika Al-Quran kita baca dengan bagus, wal tartil, maka akan menyinari kubur kita. Nah, siapa yang mau mendapatkan cahaya di alam kuburnya? Nah, pasti semuanya pengen ya. Miss juga pengen sekali. Maka dari itu, mari kita rajin-rajin membaca Al-Quran dan mempelajari ilmu-ilmu di dalam Al-Quran. Kalau kita mencintai Al-Quran, kita menjadi dekat dengan Al-Quran. Apapun dengan Al-Quran, kita menjadi cintainya. Ya, tetap semangat belajar ya nak. Apapun kondisinya, kita tidak boleh putus asa. Harus semangat. Apapun kondisinya, kita harus tetap tumbuh kembang, harus tetap menambah ilmu pengetahuan. Oke, sekian dari Ustazah. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.